Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang warga Sinarga, khususnya juga para pemirsa channel YouTube Dek Sinarga TV, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang hari ini, kita siarkan secara langsung bincang-bincang yang sangat santai gitu ya. Dan nanti bincang-bincang ini juga sangat menarik, pasti gitu ya teman-teman, para pendengar semuanya, para pemirsa. Ketika mendengar informasi ini, besok pasti akan datang bersama-sama gitu ya untuk menyaksikan Gunung Kidul Expo 2022. Dan pada kesempatan siang hari ini sudah hadir narasumber kita. Beliau ada Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Gunung Kidul, ada Bapak Keli Yuniantoro. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak Riza. Kabar sehat ini Pak hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Pak, ini ada agenda yang sangat luar biasa gitu ya. Gunung Kidul Expo 2022. Ini maksudnya Gunung Kidul Expo ini dikemas seperti apa dan akan dilaksanakan kapan? Pak Keli, monggo. Ya alhamdulillah seiring dengan mulai baiknya pengendalian COVID-19 ini sudah dibuka ya pintu untuk kita menggelar pameran. Nah, kita berharap setelah 2 tahun kita vakum dalam pameran hari jadi, ini pada tahun 2022 ini kita akan mencoba untuk menggelar kembali. Nah, ini kita akan melibatkan lebih dari 80 IKM. Wow. Nanti Ya. diselenggarakan besok. Nah, ini pemirsa supaya tahu akan kita selenggarakan besok pada tanggal 27 sampai 31 Mei 2022. Baik, luar biasa dan Ya. menarik loh Pak. Ya. Tadi disampaikan ada sekitar 80 IKM Ya. gitu ya yang akan ikut bergabung dalam Gunung Kidul Expo. Pasti ini Ya. juga masyarakat nih bakal menanti-nantikan hal ini atau kegiatan ini, di mana 80 para pelaku IKM yang nantinya akan bergabung. Dan ini tempatnya di mana nih Pak? Nanti akan kita selenggarakan di Taman Budaya Gunung Kidul. Oh baik, di TBG gitu Ya di ya. TBG. Oke. Nanti biar masyarakat juga tahu yang selama ini belum pernah masuk di TBG supaya bisa masuk ke TBG, melihat salah satu gedung yang luar biasa bagus di wilayah Kabupaten Gunung Kidul yang selama ini banyak untuk menggelar kesenian. Baik, jadi nantikan nih para pemirsa dan para masyarakat semuanya tanggal 27 sampai dengan 31 Mei gitu ya. Dan kegiatan ini tentu juga sepertinya dalam rangka hari jadi Ya. juga gitu ya Pak. Dan masyarakat nih mungkin bagi teman-teman yang belum tahu TBG di mana, besok dengan adanya pameran ini masyarakat bisa mengetahui nih bahwasanya Gunung Kidul memiliki taman budaya yang begitu megah, mewah. Dan dalam kegiatan Gunung Kidul Expo ini Pak, dia diikuti 80 IKM. Tapi gini Pak, yang ingin saya tanyakan, dalam kegiatan ini 80 IKM ini apakah sudah ada listnya nih siapa saja atau ini kuotanya 80 dan monggo nih masyarakat masih ada yang boleh ikut bergabung dalam Gunung Kidul Expo tersebut di produk-produk IKM-nya? Ya, kita sebenarnya sudah menghubungi beberapa asosiasi ya, kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kerajinan, yang bergerak usaha kecil menengah gitu, baik itu makanan, mebel, kayu, ya semua produk-produk unggulan di Kabupaten Gunung Kidul kita sudah coba untuk melis, kita mencoba untuk menginventarisir, kemudian kita hubungi, kita ajak bergabung. Dan kalau masih ada masyarakat yang kebetulan belum mendengarkan informasi ini pengen bergabung, ya cepat-cepat saja nanti ke Dinas Perdagangan untuk ya kita mencoba untuk harapan kita saya masih bisa menambah jumlah kuota karena memang ini betul-betul saatnya setelah kita tidur panjang gitu kan. Benar. Setelah kita agak lama vakum, yuk kita bareng-bareng memamerkan produk-produk unggulan kita. Yuk kita kenalkan masyarakat. Semoga dengan Expo ini bisa kembali menggairahkan usaha kecil menengah di Kabupaten Gunung Kidul, menggairahkan produk-produk unggulan Kabupaten Gunung Kidul untuk kemudian nanti meningkatkan perekonomian.
Luar biasa. Jadi memang pemulihan ekonomi perlahan-perlahan ini juga Iya, harus mulai bangkit gitu ya. iya, Dan ini salah satu bentuk nyata dukungan dari Pemkab Gunung ya, Kidul, khususnya dari Dinas Perdagangan. ya. Bahwasanya dengan kegiatan seperti ini nih seperti memberikan spirit dari bagi para pelaku IKM loh, Pak. Iya nggak nih? Ya, kita terus mendorong masalah ini. Karena apa? Karena bagaimanapun juga produk-produk unggulan di Kabupaten Gunung Kidul ini harus selalu kita berdayakan, harus kita dorong terus supaya betul-betul memang mereka mandiri. Kalau bisa ke depan sampai ke ekspor kan begitu. Makanya selain kita menyelenggarakan di Dinas Perdagangan, selain kita menyelenggarakan Expo di hari jadi ini, kita juga akan mengikutkan IKM yang memang berkualitas bagus ke pameran-pameran baik tingkat regional maupun nasional. Wow. Ya, Pasti juga kalau produk-produk IKM di Kabupaten Gunung Kidul ini juga nggak kalah gitu ya. Secara iya, kualitas dan lain iya. sebagainya bisa bersaing gitu ya, Pak. Pasti kita optimis dan saya sudah keliling ya ke banyak teman-teman IKM itu pengrajin itu luar biasa sekali produk-produknya. Bahkan kemarin ketika kita bawa produk, salah satu produk ke pameran tuh laku keras luar biasa. Artinya dalam 5 hari omsetnya 150-an juta lebih lah. Wow, luar biasa. Iya, Oke, dan besok ketika Gunung Kidul Expo kita nggak akan tahu gitu ya Pak, perputaran uang perharinya nih pasti juga, wah ini harus kita dukung ya bersama-sama nih, ini yang sehingga kita masyarakat kejar. sehingga masyarakat perlu sekali nih menyaksikan dan juga mendukung produk-produk IKM saudara-saudara kita, gitu. Ya makanya di channel YouTube ini di Daksinarga TV ini saya mengundang seluruh masyarakat untuk bisa hadir melihat menyaksikan bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita, karya-karya mereka selama ini yang mungkin kita belum mengenal untuk bisa mengenal. Saya juga mengundang di seluruh sekolah-sekolah, siswa-siswa untuk datang ke pameran itu untuk Baik. edukasi produk-produk unggulan di Kabupaten Gunung Kidul. Oh, ternyata produk seperti ini ada di Gunung Kidul. Oh, Iya. ternyata produk ini diproduksi oleh orang Gunung Kidul. Ini kita harus mengenalkan kepada siswa-siswa kita. Selain itu juga kita untuk menginspirasi mereka Baik. sejak kecil tentang entrepreneurship. Oh Jadi iya. jangan sampai nanti dalam pikiran Mm-mm. dari siswa-siswa kita itu hanya pengen jadi karyawan, hanya pengen jadi pegawai, tapi juga dengan mengenalkan mereka dengan ke pameran-pameran ini bisa menginspirasi Iya. mereka untuk berproduksi, mereka untuk entrepreneur. Itu yang harus kita galakkan. Oleh sebab itu, yuk bapak-bapak guru, sekolah-sekolah ajak siswa-siswanya datang. Tidak harus belanja kalau siswa kan mereka masih, tapi edukasinya yang terpenting di situ. Luar biasa, dengan adanya Gunung Kidul Expo ternyata nggak harus belanja juga. Iya, Tapi kalau untuk teman-teman siswa-siswi gitu ya, belanja boleh, tapi edukasi ini juga penting banget nih ketika kalian bisa mengetahui ternyata oh produk ini diproduksi oleh masyarakat Gunung iya, Kidul. Nggak harus beli jauh-jauh, atau mungkin kalian bisa memproduksi sendiri untuk bisa mengembangkan karir mereka gitu iya, ya Pak. Nggak harus nih mereka menjadi seorang karyawan, tapi dengan adanya edukasi ini mereka bisa mengembangkan bakat mereka iya, sebagai seorang entrepreneur. iya, Wow, iya, luar betul. biasa. Tapi nih Pak, belum disampaikan, ini Gunung Kidul Expo di tanggal 27 sampai 31 Mei besok nih bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Kalau pembukaan nanti di tanggal 27 siang itu. Nanti Oke. kita tutup sekitar jam Mm-mm. 10 jam 11 malam. Oke. Kemudian kalau hari selanjutnya ya mulai pagi kita buka sampai. Nah, nanti di sela-sela itu akan kita sudah kerjasama dengan Dinas Kebudayaan untuk seninya. Jadi nanti pada sore hari Wow. misalkan kita akan pentaskan jadilan, reok gitu, Oke. dari Heeh. teman-teman seni yang dibina oleh Dinas Kebudayaan atau Bunda Kebudayaan. Iya. Untuk apa ini? Mereka kan selama pandemi juga pentasnya selama ini tidak ada tepuk tangan. Iya, soalnya Live streaming lewat atau live virtual streaming gitu ya. ya Pak, kayak Nah, kurang ini greget gitu. saatnya saya berharap nanti kalau mereka pentas di situ yuk bareng-bareng dilihat
kemudian juga nanti saya yakin di sana juga banyak pedagang. Yuk kita hidupkan bareng-bareng lah, Pak. Dari Expo ini semua ekonomi bisa tumbuh berkembang gitu. Luar Nanti biasa. malam harinya juga akan kita dari teman-teman kebudayaan juga akan memberikan pertunjukan-pertunjukan seni yang ya untuk hiburan masyarakat kita, untuk Baik. hiburan di hari yang cukup bahagia bagi Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Jadi dalam rangka peringatan hari jadi, monggo Ya. kita meriahkan, kita ramekan Ya. bareng-bareng di setiap rangkaian kegiatan, terutama Gunung Kidul Expo ini. Ya. Dan ternyata memang benar kalau disampaikan Pak Keli tadi, di masa pandemi kemarin memang kegiatan-kegiatan seperti kegiatan kesenian Ya. gitu ya. Kalau dikatakan kurang tepuk tangan karena ya memang masyarakatnya nggak bisa melihat secara langsung. Tapi alhamdulillah dengan kelonggaran kebijakan kasus COVID-19 yang sudah mulai mereda, kegiatan sudah bisa dilakukan namun tetap dengan penerapan protokol kesehatan ya Pak Keli ya. Tetap kita sebagai menghimbau pada masyarakat, kita tetap harus disiplin ya. Disiplin walaupun mungkin sekarang sudah ada pelonggaran penggunaan masker di tempat-tempat terbuka, tetapi kan itu tempat terbuka yang tidak banyak kerumunan. Tapi kalau nanti kita banyak kerumunan, ya untuk safety pribadi, untuk keamanan pribadi, untuk pelindungan pribadi dan juga teman-teman kita ya patuhi protokol kesehatan. Baik, memang kita nggak boleh terlena ini Pak bahasanya nih. Terlena. Jangan sampai wah ada kelonggaran tapi kita terlena nanti kasus melonjak lagi, kegiatan harus off lagi. Betul, pemulihan ekonomi juga pasti akan sulit gitu ya. Baik, dan kalau tadi Pak Keli menyampaikan bahwasannya untuk mempromosikan Gunung Kidul Expo ini juga menyasar ke sekolah-sekolahan, mengajak kepada Bapak Ibu guru juga. Nah, ini terkait tentang Gunung Kidul ini masih menjadi primadona khususnya pantainya. Pasti wisatawan nih ketika datang ke Gunung Kidul harapannya apa ya, mengunjungi tempat-tempat seperti wisata pantainya dan lain sebagainya. Ini ada nggak nih di promosi Gunung Kidul Expo mengajak wisatawan untuk datang ke pameran tersebut? Jadi kita sudah berkoordinasi juga dengan Dinas Pariwisata. Jadi pada bulan Maret waktu itu kami sudah mengkoordinasikan pada semua stakeholder, itu ada Dinas Perindustrian, Koperasi UMKM, itu supaya apa? Supaya IKM-IKM binaannya bisa terlibat di pameran ini. Kemudian dengan Dinas Pendidikan agar siswa-siswinya bisa mengunjungi, edukasi bagi mereka. Kemudian juga Dinas Pariwisata ini kan ada weekendnya kan, ada weekendnya juga ini kan. Bagaimana kemudian kita ajak teman-teman yang berwisata di Gunung Kidul ini bisa mampir ke TBG. Kami menikmati indahnya gedung TBG, sekaligus untuk istirahat karena di sana ada pendopo yang nyaman, bisa istirahat di sana sembari bisa melihat produk-produk Kabupaten Gunung Kidul. Siapa tahu nanti ada acara-acara seperti hajatan, seperti apa-apa, souvenir-souvenirnya bisa cari pesannya di Gunung Kidul aja gitu ya. Di situ kan ya. Jadi kita sangat berharap sekali Expo ini betul-betul bisa menjadi pemacu dan pemicu dari produk-produk Gunung Kidul supaya lebih berkembang ke depan. Baik, luar biasa. Ternyata nih sasarannya selain masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul sendiri, ternyata sasarannya juga para wisatawan yang berkunjung ke Gunung Kidul. Monggo ketika ada sanak saudaranya mungkin dari luar Gunung Kidul juga boleh gitu ya Pak, diajak untuk berkunjung ke Gunung Kidul Expo. Siapa tahu mendapatkan produk-produk yang cocok untuk souvenir dan lain sebagainya, karena produk Gunung Kidul ini nggak kalah menarik gitu ya pemirsa. Oke, dan kalau seputar Gunung Kidul Expo Pak, dengan adanya pameran ini bukan hanya tentang jual beli, tapi adanya perputaran bisnis. Siapa tahu gitu ya Pak, ketika orang datang itu bukan hanya untuk beli, tapi malah dia menjadi seorang investor atau ingin kerjasama gitu. Ini mungkin salah satu tujuan dari adanya Gunung Kidul Expo mungkin di situ juga gitu ya Pak. Iya, jadi untuk pelaksanaan Expo ini kan saya juga kerjasama dengan teman yang memang sudah terbiasa menyelenggarakan pameran-pameran di tingkat nasional. Tujuan apa saya kerjasama dengan beliau? Karena saya pengen betul-betul dengan jejaring beliau itu bisa mendatangkan buyer-buyer di luar Kabupaten Gunung Kidul. Supaya apa? Supaya nanti itu ada
pesanan pembelian dalam jumlah besar keluar daerah. Iya. Jadi pameran ini kan untuk memasang ya, untuk memperlihatkan produk-produk yang diproduksi mereka selama ini kan begitu. Nah, nanti kami juga akan mendatangkan buyer-buyernya supaya nanti siapa tahu buyer-buyer ini tertarik dengan kualitas produk kita, kemudian mereka pesan dalam jumlah yang besar untuk dikembangkan ataupun diperjualbelikan di luar Kabupaten Gunung Kidul, bisa nasional, bisa internasional tentunya kita berharap, karena memang produk-produk kita sebenarnya juga banyak yang sudah ekspor ke luar negeri ya, Sudah go tetapi internasional sudah go gitu ya, Pak? internasional, tetapi karena memang pandemi kita menghormati regulasi-regulasi yang ada kemarin, tapi prinsip dasar kita adalah bagaimana kemudian Expo ini gaungnya bisa terdengar secara lebih luas. Luar biasa. Makanya nih jangan sia-siakan kesempatan ini bagi para pelaku IKM di Kabupaten Gunung Kidul yang masih ingin bergabung, monggo silakan bisa mendaftar melalui Dinas Perdagangan gitu ya. Karena tadi sasarannya selain masyarakat Kabupaten Gunung Kidul, ternyata wisatawan juga nih dari luar Gunung Kidul, dan juga akan didatangkan buyer-buyernya nih, sehingga monggo dimanfaatkan momennya. Siapa tahu produk Anda menjadi produk unggulan yang mungkin bisa go internasional juga gitu ya. Karena sangat banyak sekali nih Pak, 80 IKM mungkin yang berkembang di luar ini juga masih cukup banyak gitu. Luar biasa. Dan di kesempatan siang hari ini Pak, harapan Pak Kli apa nih dengan adanya Gunung Kidul Expo ini? Gunung Kidul Expo ini adalah kesempatan, peluang yang besar bagi teman-teman IKM. Yuk kita manfaatkan untuk memunculkan produk-produk berkualitas, produk-produk unggulan Gunung Kidul untuk bisa kita pamerkan kepada masyarakat, khususnya Gunung Kidul, umumnya masyarakat DIY, umumnya masyarakat secara nasional. Karena bagaimanapun juga dari pameran ini nanti kan banyak konten-konten kreatif yang akan mengunggah, yang akan melalui media sosial. Nah, dari situ kan nanti akan menarik banyak oleh sebab itu, oleh banyak orang yang concern dalam kerajinan ataupun IKM UMKM ini. Nah, untuk masyarakat saya berharap betul, yuk mari berbondong-bondong hadiri, ikuti, lihat pameran di Kabupaten Gunung Kidul ini. Siapa tahu nanti banyak produk-produk menarik bagi Bapak Ibu semua. Kemudian juga sambil mengajak keluarga bermain di salah satu gedung termegah yang ada di Kabupaten Gunung Kidul ini, yang di sana ada teaternya yang luar biasa besar, yang mungkin kalau nanti pentas nasional di situ bisa kota menampung seribuan penontonan begitu kan, begitu megah ini. Yuk, siap yang belum tahu di mana TBG ya, TBG itu ya di Bundaran Siono itu ke utara. Ya kalau dari Jogja, Bundaran itu ke kiri kan, kalau dari Wonosari ke kanan. Dari situ paling cuma sekitar berapa ya Mbak Desa, 2 kilo nah. Iya, kayaknya nggak ada 2 kilo. Nggak ada 2 kilo ya, segitu kan. Nah, ini jadi kalau dari Wonosari cukup dekat sekali dan sangat strategis. Di situ bisa sambil refreshing ya. Bener Pak, bisa sambil refreshing dan juga menikmati. Wah, ini kalau kuliner pasti juga ada nih Pak, produk-produk di sana yang akan tampil nih. Kalau misalnya teman-teman Kadang Warga Desa Sinarga, pemirsa semuanya ingin mencari cemilan, wah ada juga nih ya Pak. Siap. PKM yang bergerak di bidangnya kita juga sudah koordinasi ya dengan asosiasi pengrajin makanan olahan ya. Kita koordinasi dengan koperasi pemberdayaan ekonomi rakyat seperti Perak ya, itu juga sudah kita ajak koordinasi ya, supaya nanti kalau ada pengunjung yang pengen makanan-makanan khas ya, makanan-makanan jadul di Kabupaten Gunung Kidul, mungkin pengen ke masa lalu kan gitu ya, ini
tempatnya di juga sini, ya. tempatnya di pameran, di expo ini. Kalau jalan-jalan kan juga capek, haus juga ya Pak. Jadi wah harus ada kita nih kan tak kuliner. tahu produksinya di mana. Tapi kalau Bener-bener. di situ nanti kita bisa tanya, oh ternyata produksinya di Semanu, oh ternyata produksinya di Rongkop, oh ternyata produksinya ya. Tinggal besok pada saatnya membutuhkan, tinggal ada kartu Kontak nama, aja tinggal ya. kontak. Baik. Gitu. Oke, jadi untuk para pelaku IKM yang datang di Gunung Kidul Expo atau mereka yang pameran ini, mereka juga menyediakan kartu nama yang bisa diambil para pengunjung ya Pak? Itu tentu, kalau memang ini kan bagian dari marketing ya, bagian dari marketing. Dan tidak apa yang kita pamerkan saat itu juga langsung apa dibeli ya. Ya itu tentunya salah satu yang kita harapkan. Tapi yang lebih kita harapkan kan adanya pertemuan antara penjual pembeli yang sifatnya itu lebih rutin ke depannya, berkala ya. Luar biasa. Itu. Karena memang tujuan dari Gunung Kidul Expo selain jual beli, tentu memperkenalkan produk mereka, walaupun nggak beli di hari itu, tapi seenggaknya bisa tahu nih, bisa menghubungi lagi, dan ini efek yang sangat luar biasa nih dampaknya. Dan kalau tadi disampaikan, wah pengunjung nih monggo nih silakan semuanya datang, entah itu masyarakat Gunung Kidul, di luar Gunung Kidul juga monggo silakan datang. Nah ini ada tiket masuknya nggak nih Pak? Kalau ini ya semuanya kita gratis lah, karena ini betul-betul momentum yang membahagiakan bagi seluruh masyarakat Gunung Kidul. Ini hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, ini harus kita isi dengan hiburan bagi masyarakat, kita isi dengan wisata bagi masyarakat, ya wisata untuk melihat kerajinan di Kabupaten Gunung Kidul, yang kalau mereka itu mencari di tempat produksinya mungkin jauh, mungkin tempatnya sangat terpencil, tapi pada saat ini kita kumpulkan di sini sehingga kita bisa berwisata dengan keluarga di pameran ini. Baik. Nah, pemirsa, ternyata ini gratis gitu ya. Tidak dipungut biaya apapun. Jadi monggo silakan nikmati besok di tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022. Dan pemirsa, di kesempatan siang kali ini gitu ya, masih ada satu pertanyaan dan kita akan closing dulu. Pak, ada nggak nih pesan untuk para pelaku IKM yang besok akan mengikuti Gunung Kidul Expo? Dari kemasan atau mungkin lain sebagainya harus dikemas semenarik mungkin agar supaya ini benar-benar menjadi momen mereka, agar produknya ini memang berkesan bagi para pengunjung. Jadi gini Mbak Reza ya, ini saya optimis ya, saya sangat optimis pada saat Expo ini nanti akan banyak pengunjung. Karena apa? Optimisme saya itu didasarkan pada 2 tahun kita off karena pandemi. Ya, banyak masyarakat yang pengen melihat, pengen menyaksikan. Nah inilah kemudian waktu yang tepat bagi pelaku UMKM, pelaku IKM untuk menyuguhkan produk-produk yang berkualitas. Momentumnya saat ini tepat. Ya, momentumnya saat ini tepat. Jadi kalau momentum saat ini hilang, sayang sekali. Ya, sayang sekali. Oleh sebab itu kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari packaging, dari kualitas barang ya. Kita harapkan teman-teman dari UMKM betul-betul menyiapkan, ya. Stand nanti dibikin sebaik-baiknya. Semenarik mungkin. Semenariknya. Gitu ya, nanti akan kita lombakan. Stand siapa yang paling baik. Oh gitu. Wow. Kita sudah koordinasi dengan Bank BRI untuk menyediakan hadiahnya. Ya kita minta tolong nanti Bank untuk sponsorship ya, supaya bisa untuk penyemangat. Ya. Jadi hadiah itu bukan sesuatu yang kita melihat bentuknya, tapi ini penghargaan, apresiasi, kan begitu. Luar biasa nih. Ternyata untuk para pelaku IKM-nya nih juga ada perlombaannya nih. Stand siapa yang paling menarik, stand siapa yang paling dilirik, ternyata paling kita akan nilai. Akan ada penilaian. Jadi untuk para pelaku IKM yang mungkin besok akan bergabung dalam Gunung Kidul Expo, monggo, dari packaging dan lain sebagainya tetap kualitas harus nomor 1. Packaging juga harus menarik mungkin, agar supaya kita nih sebagai masyarakat yang ketika datang nih memiliki kesan yang
wah ingin datang lagi gitu Iya, ya betul, Pak Keli. betul. Dan terima kasih pada kesempatan siang Ya. hari ini Pak Keli selaku Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Siap. Gunung Kidul sudah hadir memberikan informasi ternyata akan ada event yang sangat wow. Besok di tanggal 27 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 di Taman Budaya Kabupaten Gunung Kidul. Monggo hadir dan saksikan, jangan lupa juga ajak sanak saudara, teman, keluarga, wah, pacar juga. Semuanya. Semuanya boleh gitu ya, dan tidak dipungut biaya sama sekali. Kita nikmati kuliner yang ada di sana mungkin, atau mungkin produk-produk IKM kita dukung bersama-sama untuk pemulihan ekonomi di Kabupaten Gunung Kidul. Pak, sekali lagi monggo diajak nih masyarakatnya sebelum kita closing. Ya, terima kasih sekali Mbak Ria. Intinya ayo kita bersama-sama maju. Yuk kita bersama-sama kembangkan UMKM di Kabupaten Gunung Kidul. Yuk kita kembangkan IKM di Kabupaten Gunung Kidul. Produk-produk Gunung Kidul harus menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri. Ya, jangan sampai kita menganggap remeh, menganggap enteng, menyepelekan dari produk-produk kita. Kalau tidak kita, siapa lagi? Ya, kalau tidak kita, siapa lagi? Karena setelah saya banyak keliling di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, produk-produk Kabupaten Gunung Kidul, kerajinan Kabupaten Gunung Kidul, kualitasnya luar biasa. Baik, terima kasih Pak Keli. Jangan lupa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Gunung Kidul ke-191, kita meriahkan bersama-sama dengan datang ke Gunung Kidul Expo 2022. Kita ramaikan bersama-sama ya. Dan di kesempatan siang hari ini saya Reza harus pamit undur diri. Pokoknya kita berjumpa ya besok di tanggal 27 sampai dengan 31 Mei 2022. Saya Reza mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lupa belum beli oleh-oleh. Iya, kita beli di Indomaret aja yuk. Emang ada? Ada dong. Ayo. Yuk. Hai, sekarang produk-produk UMKM di Gunung Kidul ada di Indomaret loh. Ada enting kacang, ada stik pisang, ada abon lele, ada lempeng, ada keripik jamur, ada cookies, ada keripik pisang, ada peyek teri, dan masih banyak lagi. Yuk belanja produk-produk UMKM Gunung Kidul